Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiratno Wilaga dengan NIM 2225190090073 dari kelas 5C, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal 6.53 bagian A, C, dan E, mata kuliah Statistika Matematika. Ya, mungkin langsung saja. Ya, ini covernya. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk soalnya. Let Y1, Y2 sampai dengan Yn be independent binomial random variable with NI trials and probability of success given by PI, di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Nah, kita diminta untuk mencari yang pertama itu A, if all of the NI are equal and all of the P are equal, find the distribution of sigma dari YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Ya, jadi diketahui semua NI ini sama ya. Ya, semua NI ini sama dan juga P-nya juga sama. Kemudian kita diminta untuk mencari distribusi dari ini ya, sigma YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian yang C, jika NI different, jika NI berbeda dan semua P-nya sama, kita tetap juga diminta untuk mencari conditional distribution dari Y1 ya. Di mana diberikan sigma YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, ini YI sama dengan M ya. Kemudian untuk yang E, if all of the P is different, does the method of moment generation function work well to find the distribution of ini ya, sama ya, sigma di mana I sampai dengan 1, I sama dengan 1 sampai ke N dari YI. Dan mengapa ya? Kita akan menjawabnya satu persatu. Yang pertama terlebih dahulu, if all the NI are equal and all of the P are equal, find the distribution of sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dijawab. Nah, jika semua NI sama dan semua P sama, ya ini dilihat dari ya NI sama dan P sama ya, ini dilihat dari soal N is equal and P is equal, maka N1 itu akan sama dengan N2, akan sama dengan N3 terus sampai dengan NM ya. Kalau misalnya di jumlah M, ini sama dengan M. Kemudian ini juga berlaku untuk P1 ya. P1, P2 sampai dengan PM, misalkan ini sama dengannya P ya. Kita definisikan di mana U itu sama dengan sigma dari YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan ke N. Kemudian diketahui ya, kalau misalkan fungsi pembangkit momen itu rumusnya M YI, ini M YI buka kurung T sama dengan E kurung tutup E pangkat T dikali YI. Ini sama dengan 1 min PI ditambah PI dikali E di pangkat E pangkat T, seluruhnya dipangkatkan dengan NI. Ya. Kemudian kalau misalkan kita mencari fungsi pembangkit momen dari U, nah tinggal diganti saja ya YI-nya. Jadi MU buka kurung T itu sama dengan E besar kurung tutup E pangkat TU ya. Jadi YI-nya, YI ini digantikan dengan U ya. Ini YI digantikan dengan U. Kemudian karena nilai U-nya ini pada soal didefinisikan seperti ini. Sebentar. Ini U-nya. Maka nilai U-nya juga diganti ya. Jadi E YI. Bukan EI, maaf. Sigma dari YI. Kemudian dengan menggunakan sifat ini, apa namanya, konstantanya di luar kita masukkan ya. Jadi T ini anggap saja konstanta dimasukkan ke dalam. Kemudian
dengan menggunakan sifat gabungan secara keseluruhan, irisan secara keseluruhan, E buka tutup E pangkat T YI, ini dari dimana I sama dengan 1 sampai dengan ke N. Kemudian karena diketahui sebelumnya dari sifat dari rumus fungsi pembangkit momen ya, di mana nilai ETY ini sudah diketahui ya. Nih, saya bulatkan nih. Ya, maka tinggal disubstitusikan saja nilai E buka kurung tutup E pangkat T dikali YI. Nah, ini hasilnya. Nah, karena hal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan sehingga U mengikuti binomial dengan MN percobaan dan probabilitas keberhasilannya P. Kemudian kita beranjak ke soal selanjutnya, itu poin yang C. If all of the NE are different and all of the P are equal, find the conditional distribution Y1 given sigma YI sama dengan M, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian sekarang kita akan menjawabnya ya, karena ini seperti peluang bersyarat ya. Maka peluang dari Y1 bersyarat dari U2 sama dengan M, maka ini kalau misalkan kita cari ya, rumusnya ini didapat P kurung Y1, U2 sama dengan M, dibagi dengan peluang dari U2 sama dengan M. Nah, kalau misalkan kita operasikan nanti didapat peluangnya itu peluang Y1 sama dengan Y besar 1 itu sama dengan Y kecil 1. Kemudian U2 sama dengan M dikurangi Y2. Oke. Dibagi dengan P U2 dikurangi M. Kemudian kita operasikan lagi ya. Ini kan peluang dari keduanya jadi dipecah. Jadi P peluang dari Y1 sama dengan Y1, Y besar Y1 sama dengan Y kecil 1, kali dengan peluang U2 sama dengan M dikurangi Y2, per P U2 sama dengan M. Nah, kalau misalkan nanti dioperasikan seperti ini ya. Oh, ini ada ada kesalahan ya. Kesalahan dalam penulisan ini harusnya Y1. Terus tadi agak bingung. Saya ganti dulu. Karena di bawahnya juga Y1 ya. Juga sebentar. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan kita mencari peluang dari Y1 sama dengan Y1 itu menggunakan hipergeometrik ya. Jadi nanti didapat kombinasi dari N1 dan Y1 itu dikali dengan peluang Y pangkat Y1 dikali dengan 1 min P dipangkatkan dengan N1 min Y1. Ya. Kemudian untuk yang ini juga serupa nih, yang PU2 sama dengan M min Y1, maka nanti didapat dari kombinasi dari sigma N1 di mana N1 ya, NI ya, ini NI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, dan M min Y1, kemudian dikali dengan peluang P pangkat M min Y1, kemudian dikali dengan 1 min P dipangkatkan dengan sigma N1 min M plus YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, yang di bawah juga peluang U2 sama dengan M, itu nanti didapat kombinasi dari sigma N1
dengan M dikali dengan P pangkat M dikali dengan 1 min P dipangkatkan dengan sigma N1 min M. Seperti itu. Kemudian, nanti hasilnya didapat kombinasi dari N1 dan Y1 dikalikan dengan kombinasi sigma dari N1 dengan M min Y1 dibagi dengan kombinasi dari N1, sigma N1 dan M. Jadi karena ini itu sama dengan ini ya. Jadi nanti kalau misalkan dioperasikan akan didapat hasilnya seperti ini. Nah, dapat diberikan kesimpulan oleh karena itu YI belum bersyarat U2 sama dengan M mengikuti hypergeometrik dengan NI sigma dari NI ya, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini jawaban dari 6.53 bagian C. Kemudian kita masuk ke bagian E. If all of the P are different, does the method of moment generation function work well to find the distribution of sigma dari YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Mengapa? Dijawab, jika semua PI berbeda, maka fungsi pembangkit momen dari YI adalah M YI T sama dengan QI ditambah PI dikalikan dengan E pangkat T dan seluruhnya dipangkatkan dengan NI, di mana seluruh anggota ini sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Kemudian misalkan kita V ini sama dengan sigma dari YI ya, misalkan, maka fungsi pembangkit momen dari P ini nanti tinggal diganti saja sama seperti sebelumnya. Ini jika kondisinya pada YI, misalkan ini kita kondisinya dengan V ya, jadi tinggal diganti saja. Maka didapat nanti QI plus P1E pangkat T, P1 dikali E pangkat T, dipangkatkan dengan NI, dikalikan dengan QI ditambah P2, dikali E pangkat T, dipangkatkan dengan N2, terus sampai dengan dikalikan dengan QI plus PN, dikalikan dengan E pangkat T, dipangkatkan dengan N pangkat N ya, sampai suku ke N. Nah, karena ini dari sini tadi ya. Oleh karena itu dari sini fungsi massa probabilitas tidak dapat ditemukan ya. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini ya, ini kan yang kita diminta adalah distribusi dari sigma YI ya. Nah misalkan sigma YI ini adalah P ya kondisinya. Kalau misalkan kita substitusikan dengan tadi P-nya ini is different, ini PI-nya berbeda dengan rumus yang kita ini, kita substitusikan, maka tidak akan mendapatkan solusi yang memadai ya, ataupun tidak bisa mengikuti distribusi apa saja. Jadi disimpulkan tidak dapat ditemukan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau misalkan ada salah penyampaian, mohon maaf dan bisa dikoreksi di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.